berhenti merokok. Jangan bercanda deh, mana bisa berhenti merokok. Bisa kok, bisa, tenang, pasti bisa. Nanti aku kasih tahu rahasianya Serius nih? setelah yang satu ini. Yay, kembali lagi dengan Kak Yay. Sudah jelas ya dipampang di mana-mana bahwa merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius. Tapi kok ya masih pada bandel ya? Tetap jalan terus nih merokoknya. Padahal potensi penyakit akibat rokok ini gak main-main, geng. Di antaranya bisa terkena kanker, jantung, stroke juga loh. Nah, selain itu diabetes nih, alias penyakit gula. Kemudian juga bahaya paru-paru obstruktif kronik juga mengintai nih, meliputi kayak emfisema ataupun bronkitis kronis. Nah, bisa juga nih gangguan pada kehamilan dan janin. Penyakit-penyakit ini bukan lagi bercanda, geng. Selain merugikan kesehatan kita, kebiasaan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan orang-orang tersayang di sekeliling kita nih. Ada anak, istri, saudara, ayah, ibu, dan lain-lain. Sekali lagi ya, geng, merokok itu berbahaya. Tapi anehnya nih, kenapa orang ini susah banget untuk berhenti merokok? Nah, geng, hal ini dikarenakan nikotin yang terkandung di dalam merokok tersebut memberikan efek ketagihan. Rokok akan mengembangkan tingkat ketergantungan fisik terhadap penggunaan tembakau. Nikotin dianggap sama adiktifnya nih dengan heroin dan kokain loh, geng. Oleh karena itu, berhenti merokok jelas merupakan tantangan tersendiri bagi penggunanya. Namun bukan berarti nih kalian tidak bisa berhenti merokok ya, geng. Dengan kesabaran dan juga tekad yang kuat tentunya. Yakin ya, kita bisa terbebas dari belenggu rokok dan bahaya-bahaya yang menyertainya. Tidak sedikit nih perokok aktif yang merasa kesulitan nih untuk berhenti merokok. Nah, bila kalian salah satunya dan sudah memiliki niat yang kuat sekuat baja untuk berhenti merokok, maka berikut ini beberapa cara efektif berhenti merokok yang patut dicoba. Yang pertama, buatlah daftar alasan kenapa harus berhenti merokok. Tulis daftar alasan mengapa kita ingin berhenti merokok dan ingat-ingat nih alasan tersebut dimanapun, kapanpun. Alasan ini menjadi motivator kuat karena datangnya dari diri kita sendiri nih, dari hati yang terdalam. Bagi sebagian orang, stop merokok menjadi salah satu keputusan besar dan berat loh dalam hidupnya. Oleh karena itu, perlu nih kita menuliskan dulu nih mengapa kita harus berhenti merokok. Tulis ya secara jelas agar bisa terdokumentasikan dengan baik. Tuliskan alasan tersebut nih pada sebuah buku atau layar HP kalian ya. Jadi ketika semangat kita udah turun nih dan godaan datang menyerang, buka kembali catatan tersebut. Atau nih, ingat di HP nih sudah ditulis nih sebagai motivasi kalian. Yang kedua, rencanakan nih kapan nih mau mulai berhenti merokoknya. Ketika kita memutuskan untuk berhenti merokok, tentukan tanggal pastinya ya. Sebelum mencari tahu nih cara efektifnya bagaimana. Pikirkan dulu nih matang-matang dan cari waktu yang tepat untuk berhenti merokok. Tentunya tentukan secepatnya ya, agar kita bisa tidak tergoda lagi untuk berubah pikiran. 3. Hindari pemicu kebiasaan merokok. Mulailah menyingkirkan hal-hal yang berhubungan dengan rokok nih, geng, seperti ada asbak atau mungkin korek api gitu ya dari jangkauan kita. Hindari juga nih faktor yang dapat memicu lainnya, seperti mungkin berkumpul-kumpul nih sesama perokok atau juga konsumsi kopi dan juga minuman beralkohol nih. Tekad kuat seseorang untuk berhenti merokok terkadang menjadi runtuh nih karena kumpul-kumpul dengan teman-teman yang sesama perokok. Godaan ini sangat nyata dan tentunya sulit ditolak. Jika sekiranya kita ini mudah tergoda gitu ya, sebisa mungkin berhenti dulu nih untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman yang biasa merokok. Bisa juga kita tolak halus nih tawaran merokok atau tawaran rokok pada kita ya. Katakan bahwa kita sudah mau berhenti dari merokok. Dengan begitu, harapannya rekan-rekan atau teman-teman kalian juga bisa mengerti dan tidak lagi nih nawarin rokok di lain waktu. Jika terbiasa merokok setelah makan gitu ya, nah kita bisa
bisa mencari cara bagaimana mengalihkan keinginan tersebut nih. Misalnya dengan mengunyah permen, atau juga mengkonsumsi camilan, atau bahkan kita gosok gigi nih, geng. Yang keempat, konseling. Gengs, konseling ternyata dapat membantu untuk mengidentifikasi faktor pemicu kita ini kenapa sih mau merokok, dan bisa memfokuskan diri kita untuk berhenti merokok. Dalam hal ini ya, kalian nanti akan dibantu oleh psikolog untuk mencari solusinya. Yang kelima, katakan tidak untuk merokok. Ketika kita memutuskan untuk berhenti merokok, cobalah untuk mendisiplinkan diri kita nih. Mungkin ya sesekali tidak tergiur gitu ya untuk merokok dan berkata gini, Coba satu doang deh, satu batang aja kan nggak masalah. hati-hati gengs, ini bahaya. Jauhkan ya pikiran tersebut. Meski hanya satu batang menghisap rokok ini bisa memicu kita terus lagi deh merokok lagi. 6. Lakukan antisipasi gejala putus nikotin nih. Saat mulai berhenti merokok, tubuh kita akan kekurangan nikotin tentunya. Hal ini malah justru muncul nih beberapa gejala karena kita putus nikotin atau dikenal dengan nicotine withdrawal, yang ditandai dengan rasa nyeri, mual, sakit kepala, gelisah karena kita berhenti itu loh. Umumnya kondisi tersebut biasanya akan dialami dalam rentang waktu beberapa hari nih setelah kita berhenti merokok, dan secara bertahap nanti seiring waktu akan mereda nih gejala tersebut. Jadi jangan tergoda ya kembali merokok meski sudah merasakan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan. 7. Lakukan terapi relaksasi. Berhenti merokok mungkin bisa membuat diri kita stres nih, namun hal ini bisa diatasi nih dengan berbagai metode relaksasi, geng. Seperti ya mendapatkan pijatan, atau mendengarkan musik klasik, atau juga kita menghela napas panjang, ya napas dalam. Bisa juga kita ikutan yoga loh, dan lain-lain. 8. Konsumsi makanan yang sehat tentunya. Sebagian perokok aktif sering merasa kurang berselera nih terhadap makanan karena nikotin di dalam si rokok ini dapat mengurangi sensitivitas indera perasa dan penciuman kita. Nih, saya jelaskan nih, banyak penelitian menunjukkan bahwa makanan sehat seperti sayur, buah-buahan, dapat mengurangi hasrat kita untuk kembali merokok. Tak hanya itu nih gengs, dengan makanan sehat juga ternyata dapat memenuhi nutrisi kebutuhan tubuh kita sekaligus mengembalikan selera makan yang tadinya berkurang akibat rokok. 9. Berolahraga nih secara rutin. Tidak hanya membuat tubuh lebih sehat dan bugar, olahraga juga dapat mengurangi kecanduan kita terhadap nikotin. Nah, saat keinginan kita untuk merokok datang gitu ya, kita bisa mengalihkannya ya jauh-jauh pikiran tersebut dengan cara berolahraga. Bisa jalan santai, berenang, atau juga bisa bersepeda nih geng. 10. Melibatkan keluarga dan teman dekat. Beritahu nih keluarga, sahabat, teman dekat kita bahwa kita sedang proses berhenti merokok. Dengan demikian, mereka dapat membantu dan memberikan dukungan nih agar kita selalu ingat dengan tujuan kita, yaitu berhenti merokok dan bisa tercapai di tujuan tersebut. 11, geng, mencoba terapi pengganti nikotin atau dikenal dengan nicotine replacement therapy. Terapi pengganti nikotin ini umumnya bertujuan untuk mengatasi rasa frustasi kita, dan tentunya ini meredakan gejala putus obat yang sering dirasakan saat perokok ini berusaha untuk berhenti merokok. Nah, media terapi pengganti rokok beragam nih geng. Mulai dari kita bisa konsumsi permen karet, tablet hisap, atau inhaler. Bisa juga nih dengan semprotan hidung. Tapi tentunya geng, jangan lupa konsultasikan dulu dengan dokter ya sebelum melakukan terapi pengganti nikotin ini agar dapat formula yang tepat. 12. Penting nih untuk menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan. Awal 2 mingguan pertama sangat menentukan nih kesuksesan kalian berhenti merokok untuk kedepannya. Jika dalam 2 minggu pertama ya kalian berhasil untuk tidak merokok, maka peluang berhasilnya ke depan juga lebih tinggi gengs. Oleh karena itu nih, kuatkan tekad kita dalam 2 minggu pertama agar program berhenti merokok ini berhasil. Untuk menunjang keberhasilan saat menerapkan cara mengurangi rokok, cobalah sibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Kita bisa mengikuti kegiatan sosial, berolahraga, bersepeda, berkumpul dengan teman-teman yang positif. Jangan terlalu sering ya menyendiri dan memikirkan betapa beratnya nih saat tidak merokok, karena ini dapat meningkatkan peluang kita nih untuk merokok kembali
kembali jika kita waktu senggangnya terlalu banyak. 13. Terus memotivasi diri ya. Motivasi kuat adalah yang datang dari diri sendiri tentunya. Oleh karena itu, belajarlah untuk mensugesti diri sendiri dengan kalimat-kalimat positif agar kita tidak tergoda lagi kembali merokok. Kalian bisa memotivasi diri nih, misalnya dengan berbicara pada diri sendiri bahwa rokok hanya menghabiskan uang. Terkadang, uang bisa menjadi motivator utama untuk membantu berhenti merokok. Selain itu, kalian perlu memotivasi diri sendiri untuk tetap bertahan tidak merokok. Misalnya karena alasan keluarga gitu ya. Ucapkan dengan lantang nih alasan kalian ingin berhenti itu kenapa, dan menahan keinginan untuk kembali merokok. Ke-14, tentunya penting nih menjauhkan diri dari stres atau berada di bawah tekanan merupakan salah satu yang memicu kita untuk ingin merokok nih geng. Nah, agar hal ini tidak terjadi, ada baiknya untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan sebagai gantinya. Ingat geng, tekad yang kuat saja tidak cukup nih. Kita masih memerlukan support system yang baik dari sekeliling kita nih, baik berupa bantuan dari dokter atau dukungan orang terdekat, baik keluarga ataupun teman. Berhenti merokok memang berat banget. Tapi ingat nih geng, bahaya merokok itu juga tidak instan bisa dirasakan saat ini juga. Jadi jangan merasa jumawa gitu ya, karena kita tetap sehat saja nih selama merokok. Karena efek ini akan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Menyesal di kemudian hari tentunya sudah tidak berguna lagi nih geng. Ingat ya kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Jadi lakukan sekarang juga, bukan alasan nanti. Nah, sekian video dari saya. Dipersilahkan untuk share, menyebarluaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.